Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pemuji. Perkenalkan, nama saya Kartini SPD dari SD Negeri 337 Malombong, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Beserta PPG Guru Tertentu Pilotin 2 tahun 2024. LPTK Universitas Negeri Makassar, bidang studi PPG IPA dengan nomor pokok mahasiswa 249131495412. Ini adalah KTP saya. Dan ini adalah bukti lapor diri saya bahwa data yang saya masukkan benar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap belajar? Siap. Iya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Ya coba Nugra Aprian, pimpin doanya di depan nak. Mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa selesai. Ya dulu makin nak. Sebelum masuk materi, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Andi Ahsan, Sarah Mahpira, Nurul Askia, Dini Kumaira, Nurul Annisa, Mirsa Pradipta, Nur Asisa, Atifa Ainun, Aisyah Putri. Nah, hadir semua di? Alhamdulillah. Sekarang berdiri dulu semua. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan lagu Profil Pelajar Pancasila. Sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita. Indonesia tanah airku, aku padaratku. Di sanalah aku berdiri, aduh ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Lah jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia. Sekarang kita lanjut lagu Profil Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa,
pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Bineka global gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kreatif. Sekarang kita masuk materi. Adapun materi yang kita mau pelajari pada pertemuan hari ini adalah pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda. Apakah kalian pernah menggerakkan suatu benda? Benda apa yang kalian gerakkan? Meja. Apalagi? Pintu. Apalagi nak? Kursi. Apalagi? Lemari. Bagaimana cara kalian menggerakkannya? Diangkat, didorong, ditarik. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama itu, peserta didik mampu memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, melalui tayangan slide PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Sebelumnya kita ice breaking dulu. Dik, ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya. Sekarang saya panggil dulu Sarah Mahfirah untuk maju ke depan. Coba nak, kita buka itu pintu. Iya. Apa yang dilakukan teman kita sehingga pintu terbuka? Iya. Pintu terbuka karena ditarik. Coba pintunya ditutup kembali. Apa yang dilakukan teman kita sehingga pintunya ini tertutup? Iya. Pintu tertutup karena didorong. Iya. Duduk makina. Jadi, apa yang dilakukan teman kita menutup dan membuka pintu itu sudah melakukan gaya. Gaya yang digunakan adalah gaya otot. Jadi, berdasarkan pengamatan kalian, siapa yang bisa mendefinisikan gaya? Ya, coba kita nak Andriani, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang akan menggerakkan suatu benda. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menggerakkan suatu benda. Ya. Coba perhatikan, kalau ibu ini angkat laptop, apakah ini juga termasuk gaya? Iya. Mengangkat, menarik, mendorong itu termasuk gaya.
Kalau ini Mister, saya gesek-gesekkan di kulit saya, apakah ini juga termasuk gaya? Iya. Gaya gesek terjadi jika kedua benda saling bersentuhan. Coba perhatikan materi di atas. Pengertian gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan suatu benda. Gaya membantu kita memindahkan benda. Gaya bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Saat kita mendorong, menarik, dan mengangkat benda, berarti kita menggunakan gaya otot. Dan jika kedua benda bergesekan, maka terjadi gaya gesek. Nah, seperti yang ibu lakukan tadi, dan seperti apa yang dilakukan teman kita, itu termasuk sudah melakukan gaya. Gaya itu dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Antara lain, gaya dapat menyebabkan benda diam bergerak. Contohnya, bola yang semula diam bergerak setelah kita tendang. Suka main bola? Suka. Iya. Bola yang tadinya diam jika ditendang akan bergerak. Pengaruh gaya yang kedua, gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya, bola yang ditendang kemudian ditangkap oleh penjaga gaya. Gaya gravitasi. Gaya yang dialami suatu benda. Itulah tadi pemaparan materi tentang pengaruh gaya terhadap benda. Lebih jelasnya dan lebih lengkapnya lihat video di atas ada video yang saya mau tayangkan. Disimak baik-baik ya Nak. Hai teman-teman, hari ini Ipo, Lula, dan Bol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Iya, itulah tadi video pembelajaran tentang pengaruh gaya terhadap benda. Sekarang Ibu mau bagi kelompok dulu. Ibu mau bagi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya silahkan bergabung dengan teman kelompoknya dulu Nak. Ya. Sudah siap? Ya, diperhatikan dulu ke sini Nak. Sebelum Ibu bagi LKPD-nya, diperhatikan dulu. Ada 2 kegiatan yang mau dikerjakan di LKPD sebentar ya. Sebelum dikerjakan, dibaca dulu apa petunjuknya itu LKPD Jangan lupa ditulis namanya di LKPD. Langkah kerjanya itu diperhatikan gambar yang Ibu bagikan sebentar. Kemudian didiskusikan sama teman kelompok.
lalu ditempelkan pada gambar yang telah ibu sediakan. Kegiatan kedua itu mewarnai tabel yang telah disediakan pada kertas tentang kegiatan yang menunjukkan gaya gesek. Iya, jadi ada dua kegiatan sebentar yang mau dikerjakan. Silahkan Ki berdiskusi sama teman tak. Kalau misalnya tidak paham Ki, bisa bertanya sama ibu di. Nih. Siapa di sini anunya ketua kelompoknya? Pira. Ditulis di sini sebentar di nama dan anggotanya. Kalau di sini siapa ketua kelompoknya? Aisyah Putri. Aisyah Putri atau Tiara? Oh, Tiara. Oh ya, Tiara. Ditulis di sini di nama ketua dan anggota. Kalau di sini siapa ketua kelompoknya? Sahra. Jangan lupa ditulis di sini di nak. Ketua. Kalau di sini siapa ketua kelompoknya? Andriani. Ya, ditulis di sini di siapa ketua kelompok dan anggota. Itu dulu ditulis di nak. Iya. Nah, silahkan dikerjakan. Sudah selesai di sini? Masih banyak juga tuh, Mak. Nah, buru-buru. Masih ada juga tuh. Dikerja saja. Masih ada di waktu. Nanti dilupa ditulis nama kelompoknya. Action. Atang. Tulis saja. Kalau di sini sudah selesai juga. Sekarang saya panggil semua ketua kelompok maju ke depan. Sedikit nak. Sedikit. Nah, coba cabut sana-sana kita. Ya. Coba di sini kita. Nomor 3, nomor 2, nomor 4, 1. Berarti kelompok berapa kita? Berarti kelompok 3 dulu yang naik presentasikan deh. Baru kelompok 1. Baru kelompok 4. Yang terakhir kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami.
yaitu kegiatan 1. Pengaruh gaya terhadap benda. Gambar 1. Pengendara motor yang mengerem dengan cepat, gaya dapat mengubah dari bergerak menjadi diam. Gambar kedua, seseorang yang membuat gerakan atau pot dari tanah liat, gaya dapat mengubah bentuk benda. Gambar ketiga, seorang anak yang mengendarai sepeda dengan cepat, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Gambar keempat, seseorang yang sedang mendorong meja, gaya dapat mengubah dari diam menjadi bergerak. Gambar kelima, seseorang yang sedang memukul kasti, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Kegiatan 2, berilah garis tebar atau warna kata berikut ini. Usul kegiatan gaya gesek. 1. Berjalan kaki. 2. Menempel lantai. 3. Gosok tangan. 4. Bergaji kayu. 5. Gunting. Itulah hasil presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah hasil persentase dari kelompok 1. Beri dulu tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan Kasihkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 2, pengaruh gaya terhadap benda. lanjut Mina. Gambar nomor 1, seorang yang bernaik sepeda melaju kencang, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Gambar kedua, seorang pengrajin tangan yang membuat gerabah atau pot, gaya dapat mengubah bentuk benda. Nomor 3, seorang yang memukul kasti, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Keempat, orang yang mendorong meja, gaya dapat mengubah dari diam menjadi bergerak. Keempat, orang yang merem kencang, gaya dapat mengubah dari bergerak menjadi diam. Kegiatan 2, berilah garis tebal atau warna kata berikut ini menunjukkan kegiatan gaya gesek. 1. Berjalan kaki. 2. Gosok tangan. 3. Menempel lantai. 4. Bergaji kayu. 5. Menggunting. Itulah hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 2. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri dulu aplaus untuk peserta terakhir, kelompok terakhir. Iya. Ada tanggapan atau saran? Ya, coba. Ada? Tidak ada, nah? Apa itu? Ya. Silakan. Oh, sering ki bedek ketawa, nah, tidak serius ki. Iya, sering ki bedek ketawa. Iya, sering ketawa. Cara mempresentasikannya. Jadi nanti kalau lagi nah yang serius karena tanggapi kita teman tadi belakang. Iya, jadi jangan banyak ketawa, nah yang serius. Jadi kesimpulan dari hasil persentase mulai kelompok 1 sampai kelompok 4 itu adalah gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Jadi bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang gaya hari ini? Senang. Apakah ada pelajaran tentang materi gaya yang tidak kita sukai? Ada. Jadi kalian sudah paham tentang gaya? Iya. Jadi kesimpulan materi kita pada pertemuan hari ini adalah
Yang pertama itu gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Yang kedua, pengaruh gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam. Gaya dapat mengubah bentuk benda, gaya dapat mengubah arah gerak benda, dan gaya dapat mempercepat kecepatan benda. Kesimpulan selanjutnya adalah gaya gesek terjadi jika kedua benda saling bersentuhan. Ya, itulah kesimpulan yang bisa kita petik dari materi hari ini. Sekarang ketua kelompok tolong dikumpul dulu LKPD-nya semua. LKPD-nya dikumpul nak. Ya. Sekarang naikkan bukunya sama pulpen. Ibu mau kasih soal. Sudah siap semua? Nomor 1. Gaya adalah pengaruh dan dapat menyebabkan benda titik-titik. Titik A bergerak, B berhenti, C tidak bergerak, D tidak berhenti. Untuk materi selanjutnya pada pertemuan yang akan datang adalah gaya gravitasi dan gaya pegas. Sebelum ibu menutup pelajaran, kita berdoa dulu. Doa sesudah belajar. Ya, coba Nugra Aprian di situ saja nak pimpin doanya. Doa setelah belajar. Ya, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin ar-rahmanir-rahim Midin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.